Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau hujan, makanya anginnya tuh kayak kayak berembus kencang gitu. Itu pepohonan, daun-daunnya tuh berjatuhan jati ya. Terus hari ini saya mau unboxing. Saya dapat paketan dari adik, buku. Ini buku apa ya? Aku mau lihat. Aku mau buka ini. Dia belinya di sini ya, Lazada Indonesia ya, Beb. Jogja guys. Oke, langsung saja saya mau membukanya. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton dan selalu mensupport saya. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, sehat walafiat dan selalu bahagia. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, gratis. Terima kasih. Langsung aja aku buka ini ya. Ada buku apa ini ya? Karena adikku tuh suka membaca. Dia tuh suka kayak ya novel-novel kehidupan gitu. Apapun tuh kalau membaca, dia tuh lebih banyak suka membaca. Aku suka membaca tapi zaman sekolah, dan setelah itu menurut aku bukan bidangku ya. Seharusnya membaca itu bukan karena kita sekolah apa enggak, harusnya kita nggak sekolah pun kita perbanyak membaca, karena dengan di situ kita mengetahui pengetahuan ya. Tergantung membaca apa dulu gitu. Tapi setidaknya kalau suka membaca pasti dia akan mencari-cari yang bermanfaat gitu ya, menurut saya sendiri gitu sih. Coba aku penasaran banget ini buku apa, katanya dibaca kak gitu. Aku unboxing ini guys, nggak kelihatan deh ya, maaf ini jadi ada 3, adik aku kirim ini. Coba ya, ada buku apa aja ini. Seni membaca kepribadian orang, tips mudah mengenali orang lain. Thank you. Ini harus saya baca karena saya juga pengen belajar, bukan hanya sebagai karena saya senang kayak selalu ya, bukan senang lagi, ini merupakan sifat juga, selalu kayak nerawang orang gitu. Maksudnya orang kayak gini karakternya seperti apa, dan itu kebanyakan juga pas gitu, cuman saya belum tertata saja. Nah, ini dibelikan ini agar lebih tahu dan lebih tidak lebih hati-hati saja menyimpulkan di pikiran kita gitu ya. Oke, yang satu itu tadi. Ini ada juga, ini yang kedua, ini tebal, agak tebal dari yang satu tadi. Pasti akan aku baca yang itu tadi ya, karena aku senang banget belajar kalau untuk berguna untuk diri sendiri gitu, kayak mengenali kepribadian gitu ya. Aku tuh senang membaca tuh bukan sebagai hobi, cuman umpamanya aku sudah membaca 1 kali gitu ketagihan gitu saja. Terus apapun itu kalau belajar umpamanya ya, kalau sudah belajar itu bikin ketagihan, tapi sebelumnya untuk mengawali itu susah untuk menyukai, tapi harus bertindak dulu gitu loh, terjun dulu ke hal itu baru suka, seperti itu. Sebenarnya mudah juga untuk menyukainya, tergantung tujuannya. Aisyah wanita yang hadir dalam mimpi Rasulullah. Wah, ini aku akan membacanya ya. Aku akan membaca, dan mungkin juga aku bisa membaca untuk kalian sesekali ya. Itu aku membaca kayak lagi kayak gini ya, bikin video gitu aku bacakan, siapa tahu kalian juga suka dengan ceritanya ini, kita belajar bareng gitu. Apa ini ya?
rekor novel dengan jumlah pembaca terbanyak. Segera difilmkan 60 juta kali di Wattpad. Ini tentang apa ya? Ini kisah tentang Acha memiliki nama panjang Natasha Kailovi, gadis ajaib berparas cantik seperti bidadari. Ini juga kisah tentang Iqbal. Jangan tanya nama panjangnya siapa, nanti kalian jatuh cinta. Pria berhati dingin dengan hidup monotonnya. Bercerita tentang perjuangan Acha untuk mendapatkan cinta seorang Iqbal, Acha tak pernah gentar meruntuhkan dingin dan kokohnya tembok pertahanan hati Iqbal yang belum pernah disinggahi perempuan manapun. Sikap dingin dan penolakan Iqbal berkali-kali tak membuat Acha menyerah. Bagi Acha, selama Iqbal masih berwujud manusia, selama Iqbal tidak berubah menjadi sapi terbang, Acha akan terus berjuang. Siapkan hati yang mandiri untuk membaca cerita ini. Hati-hati jantung Anda, mohon selalu dijaga. Serangan baper akan terus menyerang tanpa henti. Kisah romantis komedi remaja yang siap memanjakan hari indah Anda semua. Jangan lupa selalu bahagia, dari Mariposa untuk semua pembaca tercinta. Oke, jadi aku dapat ini ya, tiga buku ini berapa tahun ini habisnya membaca. Karena membaca itu ketagihan, tapi mudah-mudahan dengan membaca ini aku nggak lupa juga ngonten ya teman-teman. Biasanya kalau aku suka menyukai sesuatu, umpamanya ya fokus satu itu aja, terus yang lainnya tuh lupa, takutnya gitu. Semoga aja aku bisa membagi waktu gitu. Dan mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, saya akan membacakan mungkin sedikit-sedikit tentang cerita ini gitu ya. Kalau aku lagi nggak ngevlog gitu, aku akan membacakan sedikit cerita dari buku ini. Kita membarui bareng-bareng ya dari buku ini. Jadi ini buku yang beli adik, tapi yang membaca pertama kali saya gitu. Dan ini saya mau ambil pesan tadi, saya pengen kan ayam gepreknya temen, dan itu pertama kalinya saya nyoba kemarin waktu megengan itu namanya apa sih, sebelum puasa itu loh teman-teman, megengan ya, pokoknya sebelum puasa itu akan pesen di sana. Jadi itu ayam gepreknya itu beda dari yang lain. Yang aku suka tuh sambal matahnya itu enak banget dan membuat aku ketagihan, dan ini kali keduanya. Tadi aku sudah pesan, nanti sekitar jam 3:30-4 aku datang gitu ya. Tapi kok ya hujan kayak gini ya, tapi tetap aja insya Allah tetap aku ambil ya, haruslah gitu, karena sudah janji juga. Kita nggak boleh membatalkan sebuah janji, apalagi yang berhubungan dengan tenaga orang. Istilahnya kayak orang itu udah berusaha, kita harus jangan mengecewakan gitu. Sebisa mungkin janji itu jangan dibuat di pikiran kita tuh kayak gampang besok aja gini gitu. Jangan kayak gitu, jangan menyepelekan, karena orang itu terlihat istilahnya bisa dipegang itu karena omongannya kayak gitu ya. Jadi kalau sudah janji harus ditepati teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih buat adik saya yang ada di Hong Kong. Semoga apa yang adik inginkan tercapai, bahagia selalu, sakinah mawaddah dan warohmah untuk keluarganya, dan semoga jodoh sama suaminya tuh dunia akhirat ya. Terus bisa saling ngayomi gitu, pokoknya jadi keluarga yang bahagialah. Doa terbaik dari kakak ini ya, yang selalu merindukan. Saya nggak berharap ya, bukan nggak berharap sih, pengen dia cepet pulang, tapi ya harus itu guys, harus sukses apa yang dia inginkan gitu. Kalau belum terkumpul ya saya doakan cepat terkumpul gitu ya, karena kita membangun rumah ataupun mewujudkan cita-cita itu, saya pribadi pernah jadi TKW ya, itu menurut saya mimpi yang bisa saya capai itu ketika saya menjadi TKW. Jadi semuanya lah ya, saya bisa beli, istilahnya hal kecil lah, kayak beli roti, beli apa itu, bisa merasakan pizza apa itu ya, itu semenjak jadi TKW itu tadi awal mulanya seperti itu. Jadi kalau belum, mungkin saya nggak tahu pengetahuan di luar kayak apa, kayak lain budaya tuh kayak apa tuh, mungkin akan sangat
kuper banget, karena saya sekarang aja walaupun pernah di luar ya taunya cuma silsilah di sana, terus di rumah juga untuk berbaur sama orang itu juga susah. Karena apa? Karena saya kan nggak pernah keluar, itu sekali lagi itu. Yang kedua itu karena ya itu tadi, kalau saya nggak keluar negeri, saya bahkan jadi orang yang sangat cupu sekali. Mungkin ya udah hidup di sana aja, nggak ada, terus pendidikan juga nggak bisa tinggi, jadi ya biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak ada tantangan yang harus kamu kejar gitu. Mungkin udah pasrah aja, kayak ya wes lah kayak gini harus aku terima gitu, nggak mau berjuang. Untung saja Gusti Allah kok ngasih saya keberanian ya, terus punya pikiran buat keluar negeri itu. Saya nggak tahu datangnya tuh dengan sendirinya gitu. Ketika saya berdoa, ya Allah, saya kayak minta apa yang pernah dari SD, dari yang saya sudah nalar itu ya, maksudnya sudah punya pikiran pengen ini pengen itu gitu, saya pendam di hati, terus saya doain gitu setiap hari. Kalau saya sholat gitu, saya selalu berdoa setiap hari, saya ucapkan juga gitu. Nggak tahu kenapa itu jalannya tuh kayak tek 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 gitu, padahal saya nggak punya angan-angan juga jadi TKW. Saya takut gitu loh, takut karena satu ya, saya harus berpisah sama orang tua, dan biasanya saya tuh memang kalau tidur di rumah tetangga gitu, umpamanya yang tetangga yang nggak semuanya tetangga sih, harus ada umpamanya anak yang seusia saya ataupun yang biasanya ngobrol sama saya gitu, nyambung gitu, saya pernah tidur di rumahnya gitu. Nah untuk pisahnya sama orang tua cuman dari tetangga itu, maksudnya saya tidur di rumah tetangga. Dan sampai saya ke Surabaya yang kemarin saya ceritakan, pernah ada di video saya, yaitu merantau pertama kali ya, terus dari situ ke Bandung nggak pernah pulang. Itu dari situ saya sudah mulai memikirkan masa depan. Dan kenapa saya juga memutuskan waktu di Bandung Tulungagung sini, bukan Jawa Barat, nah itu memutuskan untuk nggak kerja lagi gini loh, karena menurut saya tuh untuk dalam jangka waktu mungkin 6 bulan ataupun berapa bulan ya, aku di sana 6 bulan kalau nggak salah ya, 6 bulan itu saya nggak dapat apa-apa. Terus kalau saya kayak gini terus, makan pun juga susah, beli hand body nggak bisa. Bayangkan sudah kerja tuh eman kan, soalnya pikiranku sudah nabung, dan nabung kalau 400 itu waktu itu nggak uang banyak juga loh, menurutku juga ya pas sih, cuman nggak bisa menyukupi kebutuhan gitu. Kayak beli hand body dikesampingkan, beli baju juga dikesampingkan gitu. Jadi pengen beli jajan buat lebaran gitu ya, itu intinya cuman kerja berapa bulan cuman dapat itu tadi, nggak bisa ngasih orang tua. Saya kasih 100.000, saya ingat itu, saya kasih 100.000 itu mama saja, bapak nggak kebagian gitu. Jadi dari situ saya nggak tahu kenapa kok ya langsung telepon bule yang ada di Hong Kong gitu. Jadi saya ngomong pengen ke luar negeri, akhirnya dicarikan PL, dikasih nomor, saya bilang itu ke PL-nya itu. Terus akhirnya walaupun susah juga sih, harus waktu itu kan nggak seperti sekarang ya, jadi ke PT terus gitu loh, maksudnya harus tinggal di PT sampai kita berangkat, nggak boleh cuti-cuti kayak gitu. Dan saya nggak ngambil cuti dikarenakan PT-nya kan Surabaya, Sidoarjo sana, jauh kan, dan untuk biaya juga nggak punya, terus menyusahkan juga orang tua nanti bayar kendaraan orang dan sebagainya. Jadi saya putuskan di sini sampai berangkat, sampai saya berhasil pulang ke Indonesia lagi, seperti itu. Dan itulah perjuangannya teman-teman. Jadi untuk kalian seperti adik saya juga, seperti saya juga dulu, suami, semuanya yang pokoknya semuanya para TKI TKW ya, terutama yang ada di luar negeri, semoga kalian semuanya sukses. Jerih payah kalian, susah payah menahan segala sesuatu, kangen anak, kangen suami, kangen istri, kangen keluarga, sampai kadang tuh ya kehilangan saudara dekat kayak gitu ya. Ya Allah, itu menurut aku hal yang yang menyedihkan ya itu, tapi sebuah resiko. Jadi saya doakan semoga berhasil dan kalian tetaplah fokus kerja yang baik, dan semoga dapat bos dan juga gaji yang bosnya itu kayak loman gitu. Saya doakan yang baik-baik saja ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dah.